Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Langsung aja. Teman-teman. Kalian ngerasa nggak sih? Kayaknya zaman sekarang gak banyak deh anak-anak muda yang menjadikan Islam sebagai the way of life atau jalan hidupnya. Terbukti dengan banyaknya muda-mudi yang terjebak dalam romansa percintaan. Juga banyaknya muda-mudi yang masih menganut aliran westernisasi. Juga banyaknya muda-mudi yang hobinya flexing. Menampakkan gadget terbarunya, mobil canggih, makanan mewah, atau dalam frame Instastory dan feed Instagram sosial untuk mereka bisa menaikkan status mereka. Perspektif mereka bukan hanya tentang dunia, tapi tentang kehidupan yang lebih abadi. Seperti seorang budak tidak diperhitungkan. Siapa sangka status sosialnya naik begitu pesat dari seorang budak menjadi muazin Rasulullah. Dan tentang kisah paling fenomenal ketika dirinya mempertahankan keimanannya, walaupun ditindih oleh batu yang sangat panas, beliau tetap setia dengan ahad, ahad, ahad. Juga kisah paling viral tentang dirinya, tentang terompahnya yang sudah ada di surga, walau tubuhnya masih jalan-jalan di bumi. Siapa lagi kalau bukan Bilal bin Rabah. Namanya mewangi di panggung peradaban sejarah Islam. Juga seperti seorang pemuda, gak good looking juga, tinggalnya jauh di pedalaman. Memiliki kelainan kulit, jadi kulitnya belang. Terus kerjaannya ngejagain ibunya karena ibunya lagi sakit. Siapa sangka status sosialnya naik begitu pesat setelah dirinya di-endorse Rasulullah. Kebayang gak? Di-endorse Rasulullah. Rasulullah yang saat itu followersnya jutaan manusia. Kata Rasulullah, temuilah Uwais, mintakanlah doa dan ampunan lewat mulutnya, karena doanya selalu dikabulkan. Fairullah Uwais seantero Mekah, Madinah, juga seantero langit. Nama Uwais Al-Qarni sangat menyejarah di panggung peradaban sejarah Islam. Itu hanya sebagian kecil dari contoh-contoh para kesatria langit, para pendaki langit, pewaris Firdausnya. Bilal dan Uwais tak pernah memikirkan punya followers berapa, di like, di repost, di share, juga tak pernah memikirkan jabatan atau pesona dirinya di mata orang lain. Justru mereka memberikan tenaga, pemikiran hanya untuk Islam, hanya untuk Allah. Lalu siapa kita? Debu semesta. Kita tak mungkin bisa di-endorse oleh Rasulullah seperti Uwais. Kita juga tak mungkin ditindih dan disiksa seperti Bilal oleh Umayyah. Tapi ternyata teman-teman, Allah ngasih kesempatan kepada kita agar kita bisa social climber. Kita bisa panjat sosial, menaiki setapak demi setapak tangga kemuliaan menuju surganya. Bukankah itu suatu privilege? Lalu kenapa kita tahu bahwa kita ini dikasih privilege sama Allah? Jadi gini, di dalam hidup kita, Allah menuliskan bahwa kita harus ada di sini. Kita harus menjadi penghafal Al-Quran. Nah, teman-teman, Al-Quran diturunkan melalui perantara malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril menjadi malaikat paling mulia. Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW menjadi manusia paling mulia. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, maka bulan Ramadan menjadi bulan paling mulia. Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar, maka malam Lailatul Qadar menjadi malam paling mulia. Al-Quran diturunkan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW, maka kita adalah khairu ummah, umat terbaik. Siapapun, kapanpun, dimanapun, bagaimanapun, orang yang berhubungan dan berinteraksi dengan Al-Quran,
maka mereka mulia, mereka tinggi derajatnya. Cuma mau ngucapin selamat. Barakallahu fikum, manusia-manusia pilihan Allah, muda-mudi, para pemuda-pemudi limited edition. Dari sekian banyaknya pemuda di dunia ini, kenapa Allah nakdirin hanya kita yang bisa menjadi sohibul Al-Quran, sohibul Quran. Hanya kita yang ditakdirkan untuk bisa meraih kesempatan menaiki setapak demi setapak tangga kemuliaan menuju surganya. Iqra wartaqi. Bacalah dan naiklah. Kemudian mereka membaca Al-Quran dan naik bersama setiap ayat. Satu tingkat, sampai ayat terakhir yang dia hafal. Jadi teman-teman, ternyata untuk meraih social climber, untuk menaikkan status sosial, gak harus good looking, gak harus punya banyak teman yang gaul, atau gak harus banyak uang, gak harus punya gadget paling mutakhir atau mobil mewah. Tinggal kita memilih jenis social climber mana yang akan kita perjuangkan. Apakah jenis social climber yang selesai di bumi, atau jenis social climber yang mengabadi, atau jenis social climber yang tinggi hingga mengabadi. Sudah. Ya segitu aja ya. Ditutup dengan doa. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an ilman wa amalan. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an hifdzan wa tilawatan. Allahumma arhamna bil Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.